Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Bahari Travel Agent. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Semoga sehat semua dan bahagia semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abah Putra Basajanto. Saya perwakilan dari Bahari Travel Agent yang akan memandu Bapak Ibu semua selama perjalanan kita ini. Dari sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan 3 teman saya. Yang pertama yaitu ada Bapak Salim sebagai driver kita, dan teman saya Mas Wahyu dan Mbak Puji sebagai asisten tour leader. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit info tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Secara budaya, Indonesia mempesona dengan keagamaan yang kaya dari kuil kuno, musik, mulai dari pop tradisional hingga modern. Tarian, ritual, dan cara hidup berubah dari pulau ke pulau, dari satu daerah ke daerah lain. Namun, di mana-mana pengunjung masa disambut dengan keramahan bawaan orang Indonesia yang hangat dan ramah yang tidak mudah dilupakan. Mayoritas penduduk di Indonesia memeluk Islam, sedangkan di Bali agama Hindu lebih dominan. Sedangkan di daerah seperti Minahasa di Sulawesi Utara, dataran tinggi Toraja di Sulawesi Selatan, di Pulau Nusa Tenggara, di NTT, dan di sebagian besar Papua, mayoritas adalah beragama Katolik atau Protestan. Secara keseluruhan orang Indonesia pada dasarnya beragama. Masyarakat Indonesia terbuka dan tetap toleran terhadap agama, adat, dan tradisi satu sama lain. Sementara itu dengan setia menganut agama mereka sendiri. Lambang Indonesia lebih lanjut menyandang mutu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit info tentang kota yang akan kita kunjungi ini. Kota yang kita akan kunjungi ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi ini terletak di paling timur paling timur Pulau Jawa, yang berbatasan juga dengan Pulau Bali. Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Dengan dibukatakan Banyuwangi, Pelabuhan Ketapang adalah pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa di Banyuwangi dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Ibu kota Kabupaten Banyuwangi berjarak 239 km sebelah timur Surabaya dan dihuni oleh beragam suku bangsa. Mayoritas penduduk lokal Banyuwangi adalah suku Osing, yang dipercaya merupakan suku-suku Jawa dan suku lain yang hidup dengan damai seperti suku Madura, suku Jawa, Bali, dan Bugis. Dalam keseharian, penduduk lokal memakai bahasa Osing yang merupakan agam tertua bahasa Jawa, tapi berdasarkan kebudayaan, daya suku Osing banyak dipengaruhi oleh budaya Bali. Dengan luas 5.800 km persegi, segala hal yang ada di Kabupaten Banyuwangi sangat menarik untuk kita bahas, baik dari segi budaya, pariwisata, alamnya, bahkan makanannya atau kulinernya. Secara geografis, Banyuwangi terletak di daerah wisata alam yang masih hijau dan liar, layaknya safari di Afrika. Ditambah juga dengan lokasinya yang dekat dengan Samudra Hindia, dengan begitu terdapat penyatuan lokasi yang tak bisa dikunjungi, yaitu pantai dan daerah pegunungan seperti Taman Nasional Baluran, Kawah Ijen, Taman Wisata Lokal Jambi, Taman Alam Nasional Alas Purwo, dan masih banyak lagi. Tak hanya potensi alam, dari segi kuliner, Banyuwangi juga memiliki makanan khas yang tak kalah menarik. Sebut saja rujak soto. Dua jenis makanan yang sangat berbeda ini ternyata bisa jadi satu makanan baru yang bisa dikreasikan oleh penduduk lokal Banyuwangi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang jadwal kita atau itinerary yang akan kita bahas selanjutnya. Nah,
Jam 7 Bapak Ibu tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi. Lalu pukul 7 sampai pukul 10 kita akan menuju ke Taman Nasional Alas Purwo. Nah, kita akan memberikan waktu sekitar 2 jam atau sampai 2 jam setengah. Kemudian pukul 1 kita akan makan siang dulu di lokal resto yang berdekatan dengan destinasi wisata kita berikutnya. Nah, destinasi setelah kita dari Alas Purwo, destinasi wisata selanjutnya kita akan ke Pantai Pelukung. Nah, Pantai Pelukung kita akan memberi waktu Bapak Ibu sampai sunset datang, yaitu sekitar pukul 5 atau pukul 4 sore. Setelah itu kita akan menuju ke Waduk Magelan dan Sadengan. Di sana Bapak Ibu akan kita beri waktu sekitar 2 jam juga untuk mengeksplor apa yang ada di sana. Setelah itu kita akan eksplor Mangrove Bedul. Setelah dari Mangrove Bedul kita akan menuju ke pusat oleh-oleh. Lalu setelah dari pusat oleh-oleh kita juga akan menuju lokal resto juga untuk makan malam kita yang tadi. Dan selanjutnya program kita selesai. Nah, saya akan sedikit memberitahu apa aja yang ada di destinasi kita. Saya sebutkan saja 3 saja. Yang pertama yaitu adalah Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo berlokasi di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di perlintasan jalur antara Banyuwangi dan Situbondo. Dari arah Pelabuhan Ketapang, Alas Purwo hanya berjarak sekitar 5 km, sedangkan dari Banyuwangi Anda menempuh sekitar 14 km ke arah selatan. Dengan luas 43.420 hektar, Alas Purwo terbagi dalam 6 ekosistem. 6 ekosistem itu meliputi hutan bambu, hutan mangrove, hutan pantai, hutan alam, hutan tanaman, dan juga hutan batang rumput. Keberagaman jenis ekosistem ini tentu saja menawarkan keberagaman hal menarik untuk dilihat. Seperti belanja, macam datang ke supermarket saja, datang ke satu tempat tapi bisa memperoleh 6 jenis objek wisata berbeda-beda. Taman Nasional Alas Purwo menjadi tempat yang hidup bagi flora dan fauna. Tidak kurang dari 13 jenis bambu dan 580 jenis tumbuhan lain terdata hidup di hutan ini. Taman Nasional Alas Purwo juga kaya akan fauna, di antaranya banteng, rusa, babi hutan, kijang, macan tutul, dan lain sebagainya. Nah, destinasi yang kedua yaitu adalah Padang Savana Sadegan. Padang rumput atau Savana Sadegan ini adalah padang rumput dengan luas sekitar 80 hektar dan merupakan padang rumput semi alami di Banyuwangi dan masuk dalam teritori Taman Nasional Alas Purwo. Disebut padang rumput semi alami karena keberadaan padang rumput ini tidak berlangsung secara alami, di mana terbentuk karena kerusakan hutan sehingga membentuk padang rumput yang luas. Di Sadengan ini yang berlokasi di Kecamatan Tegal Dimo ini disediakan pos pemantauan satwa dengan sebuah gubuk dengan 3 lantai. Dari sini wisatawan bisa melihat secara langsung satwa liar dari ketinggian. Juga bagi wisatawan yang hendak meneliti hewan di Sadengan telah disediakan penginapan khusus untuk peneliti. Destinasi yang ketiga yaitu Pantai Bedul. Pantai Bedul adalah salah satu objek wisata yang berlokasi di Desa Sumbersari, Sumber Asri, Kecamatan Purwoharjo, Sumber Asri, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bagi Anda yang menyukai suasana alam, datang ke sana adalah sebuah keputusan yang tepat. Tempat ini juga ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Anda di sini juga bisa menemukan hutan mangrove yang indah dan asik. Itulah mengapa objek wisata ini disebut juga hutan wisata Mangrove Bedul. Objek wisata ini oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin dikembangkan semenjak tahun 2009. Itulah mengapa Anda juga bisa menemukan berbagai macam satwa yang ada di kawasan hutan mangrove. Satwa yang ada di hutan mangrove yaitu adalah seperti monyet, biawak, burung bawang, elang, dan belibis. Bahkan pada bulan-bulan tertentu juga ada
burung jenis cekakak suci, dan lain-lain. Nah, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam bersikap dan berbicara, saya mohon maaf, dan saya mewakilkan dari Bahari Travel Agent. Jika selama kita perjalanan terdapat kru kita yang merasa bersalah, mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.